golden rule dalam bacaan kita. Kiranya menjadi tiang penyangga yang kokoh bagi kehidupan kita. Bersedia terus membangun dan merawati relasi dengan Allah, itu adalah wujud kasih kita yang utuh kepadanya, yang kemudian kita ekspresikan melalui cara kita menjaga relasi yang baik dengan sesama. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pendewasaan iman dalam Warta Jemaat Minggu 24 Mei 2020 diberi tema Relasi dengan Allah tercermin dalam relasi dengan sesama. Dengan bacaan Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Saya akan membacakannya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai sekarang saya masih terkesan dengan kalimat iklan yang berbunyi healthy inside, fresh outside. Tertarik bukan karena produk yang ditawarkan atau bintang iklannya yang cantik mempesona, tetapi karena saya bisa menemukan makna mendalam sesuai penghayatan iman kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, bahwa jika yang di dalam diri kita, di dalam hati dan pikiran adalah sesuatu yang sehat, artinya hal-hal yang baik dan benar, maka yang akan terlihat dalam praktek hidup kita juga apa yang baik. Dengan kata lain, apa yang ada di dalam hati dan pikiran akan tercermin melalui apa yang kita kerjakan dan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Oleh karena itu, menjaga hati selalu terisi dengan segala hal yang baik dan terus mengarahkan pikiran kita kepada Allah sangat penting. Hal-hal yang harus kita lakukan adalah memperkuat mezbah doa, mengkonsumsi firman Tuhan dengan rutin, membangun keintiman persekutuan dengan Allah bersama-sama atau melalui saat teduh pribadi, supaya kita bisa memiliki relasi yang baik dan sehat dengan Allah, dan semua menjadi sangat berguna ketika kita diutus dan ditempatkan untuk menjalani kehidupan bersama sesama. Saudara-saudara, jika relasi kita dengan sesama buruk, kita tidak peduli pada keadaan sekitar, senang berseteru, berselisih paham, selalu berpikiran negatif terhadap orang lain, maka yang pertama-tama perlu dilakukan adalah cek keadaan relasi kita dengan Tuhan Allah kita. Sudahkah baik relasinya? Masihkah sehat? Atau sedang bermasalah? Kita sedang menjauh dari Tuhan dan kita mengabaikan arahan dan perintahnya, membiarkan apa yang busuk
memenuhi hati dan pikiran kita, sehingga keadaan itu berdampak pada relasi kita dengan sesama. Saudara-saudara, bagian perikop kita didahului dengan peristiwa bersoal jawab antara orang-orang Farisi dengan Tuhan Yesus tentang apakah perlu membayar pajak kepada Kaisar pada Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Lalu datang orang-orang Saduki, yaitu kelompok yang hanya berpegang pada 5 kitab Musa, mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan mereka menolak tradisi-tradisi yang diciptakan oleh orang-orang Farisi. Mereka mempersoalkan tentang kebangkitan. Siapa yang akan dibangkitkan? Ini terdapat pada Injil Matius 22 ayat 23 sampai dengan 33. Jadi baik orang-orang Farisi maupun Saduki, mereka hanya bertujuan untuk mempermalukan Yesus. Sekalipun dalam kenyataan selalu gagal, tidak berhasil. Karena belum puas, sekali lagi kaum Farisi mencoba untuk menjebak Yesus dengan bertanya soal manakah hukum yang terutama dalam hukum Taurat. Pada bacaan kita ayat 37 sampai dengan 40. Orang-orang Yahudi menghitung ada 248 perintah dan 365 larangan. Di antara sekian banyak itu, mana yang paling penting? Tuhan Yesus menjawab dengan mengajak mereka masuk ke dalam hal yang paling inti dan mendasar, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Mengasihi di sini bukan sebatas perasaan, tetapi melalui perbuatan-perbuatan kasih, baik kepada Tuhan, kepada diri sendiri, dan sesama. Sebuah peraturan, sebuah ketetapan, sebuah hukum yang sangat bernilai. Golden rule dalam bacaan kita, kiranya menjadi tiang penyangga yang kokoh bagi kehidupan kita. Bersedia terus membangun dan merawati relasi dengan Allah, itu adalah wujud kasih kita yang utuh kepadanya, yang kemudian kita ekspresikan melalui cara kita menjaga relasi yang baik dengan sesama. Pandemi global COVID-19 sesungguhnya bisa menjadi kesempatan untuk memperkuat relasi kita dengan Allah. Situasi yang sulit menyadarkan betapa terbatasnya kita. Dan karena itu perlu terus berada dekat dan erat dengan Tuhan. Sekaligus situasi pandemi ini menjadi peluang untuk mengembangkan model atau juga cara, pola berrelasi dengan sesama. Melalui media sosial, melalui doa syafaat, melalui pelayanan-pelayanan kasih, dan lain-lain. Kiranya Tuhan memampukan kita semua.